Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Seperti yang telah saya janjikan kemarin, kita akan membahas tentang contoh membuat narasi atau menyusun narasi rapot kurikulum merdeka semester 2 untuk TKA. Pada dasarnya tidak ada yang berbeda sama antara TK semester 1 dengan semester 2. Kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Dan untuk formatnya sendiri sama ya. Ini untuk sampulnya. Kemudian di halaman berikutnya adalah data sekolah, identitas satuan PAUD atau satuan sekolah, kemudian data diri anak, dan yang berikutnya adalah capaian perkembangan anak. Yang membedakan antara K13 dengan kurikulum merdeka adalah di capaian perkembangannya. Kalau di kurikulum 13 kan kita ada nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa dan seni. Maka di kurikulum merdeka disingkat ya, nilai agama dan budi pekerti, capaian perkembangannya, kemudian jati diri dan literasi dan STEAM. Tidak lupa yang menjadi ciri khas kurikulum merdeka adalah cek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, kita akan langsung ke narasi CP yang pertama, yaitu capaian pembelajaran, nilai agama, dan budi pekerti. Tampilannya seperti ini ya teman-teman, sama antara semester 1 dan 2. Ada nama anak, kemudian jenjangnya TKA, kemudian fasenya kalau untuk PAUD itu fase pondasi, dan semester genap. Di sini ada informasi tinggi badan dan berat badan. Kita ke nilai agama dan budi pekerti. Contoh narasinya, alhamdulillah Ibrahim sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Ia juga sudah dapat menunjukkan perilaku baik seperti menyayangi teman, bersikap jujur dan hormat kepada guru dan orang tua. Ibrahim juga dapat menjaga kebersihan dan merawat lingkungan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ia tidak pernah lupa membuang sampah pada tempatnya dan selalu menyiram tanaman di kebun kelas jika tiba gilirannya. Nah, ini untuk TKA. Di sini adalah kita sisipkan pesan ketika kelas TKB nanti. Di kelas TKB nanti, guru dapat mengajak Ibrahim mengenal dan menghormati beragam agama dan kepercayaan yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Guru dapat mengajak setiap murid di kelas berbagi cerita tentang pengalamannya. Jadi sebenarnya untuk narasinya itu bagaimana pencapaian anak aja gitu. Kita sesuaikan dengan masing-masing anak. Dan perlu diingat bahwa untuk laporan itu tujuannya bukan untuk membandingkan anak dengan anak yang lainnya, tapi untuk membandingkan anak, untuk melihat sejauh mana perkembangannya dari awal masuk, dari kemudian semester 1 dan semester 2. Apakah ada peningkatan dari nilai agama dan budi pekertinya, dari jati dirinya, kemudian dari capaian perkembangan literasinya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke contoh narasi jati diri. Di sepanjang semester ini, Ibrahim bersedia terlibat dalam kegiatan membersihkan diri seperti mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Ia juga mau mencoba beragam jenis makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan mencicipi buah yang baru dikenalnya. Saya juga memperhatikan bahwa Ibrahim mampu mengenali emosi yang ia rasakan, juga emosi orang-orang terdekatnya melalui identifikasi ekspresi wajah. Suatu kali Ibrahim menawarkan mainan kepada teman yang sedang sedih dan menangis agar terhibur. Di kelas B nanti, Ibrahim akan belajar lebih banyak tentang strategi sederhana untuk meregulasi emosi dengan cara mengajarkan teknik menarik nafas, melakukan yoga anak, memeluk benda kesayangan, atau memiliki tempat khusus untuk menenangkan diri. Ibrahim juga akan belajar mengembangkan gambaran positif mengenai dirinya, seperti misalnya mengenali sifat baiknya atau keterampilan yang menonjol dari dirinya agar terbangun rasa percaya diri. Jadi sebenarnya jati diri itu adalah aspek perkembangan fisik motorik dan sosial emosional. Dalam K13 kurikulum merdeka, fisik motorik, aspek fisik motorik dan sosial emosional dielaborasi atau digabungkan menjadi capaian pembelajaran jati diri. Sebenarnya tidak ada yang berubah, cuman mungkin beda penyebutan saja. Jadi kita bisa memasukkan aspek-aspek perkembangan yang fisik motorik dan sosial emosional tadi dalam capaian pembelajaran jati diri. Kita lanjut ke capaian pembelajaran literasi dan STEAM.
Dalam semester ini, Ibrahim sudah dapat menyimak dan menanggapi orang lain dalam berbagai konteks. Ia dapat merespon dengan tepat dan terlibat dalam percakapan dua arah. Ia suka bercerita mengenai isi buku yang ia dengar atau film yang ditontonnya. Ibrahim memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia banyak mengajukan pertanyaan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Ia juga sudah dapat memprediksi dan melanjutkan pola urutan berupa gambar. Suatu kali Ibrahim membuat kalung untuk ibu dari manik-manik bergambar. Kalung yang dibuatnya menunjukkan pola arah AB dengan teratur. Di TKB nanti, guru dapat mengajak Ibrahim melakukan lebih banyak eksperimen serta kegiatan seni yang beragam sehingga kemampuannya membuat prediksi dan membuat kesimpulan sederhana dari hasil pengamatan akan terus berkembang. Saya juga berharap nantinya guru dapat memfasilitasi Ibrahim dengan pengenalan kegiatan seni yang beragam. Nah, jadi kira-kira seperti itu contoh narasinya teman-teman. Kemudian ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nggak jauh beda ya, karena proyeknya kan sama, dia tidak beranak. Proyeknya itu adalah kegiatan kolaboratif antara semua kelas. Untuk proyek pelajar Pancasila itu yang dinilai bukan capaian pembelajaran ya, tapi adalah dimensi profil P5 tadi, yaitu ada bergotong royong, bernalar kritis, beriman bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Untuk di sini kami mengambil dimensi bergotong royong dan bernalar kritis. Melalui proyek profil ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Saat melaksanakan kegiatan proyek, Ibrahim dapat memberi apresiasi terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek. Nah, jadi contohnya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah proyek, kita ada refleksi. Refleksi itu umpan balik ya. Di sini adalah catatan sebenarnya kalau di K13 ya. Secara umum sebagai gurunya di TKA ini, saya bangga kepada Ibrahim. Anak yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan rohani. Saya percaya diri untuk melepas Ibrahim ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun agak sensitif sehingga mudah menangis, tapi dukungan untuk selalu sabar akan membantu kematangan emosi Ibrahim lebih baik lagi. Kemudian ada refleksi orang tua. Kolom ini kita kosongkan karena ini nanti adalah umpan balik atau refleksi yang akan diisi dengan catatan dari orang tua. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan kalau ada teman-teman yang berbeda mungkin di lembaganya, silahkan sharing di kolom komentar. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.